Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Oke. Absensi masuk yang absen genap ya. Ya. Oke. Ajar ada. Alvin, Ali Farel, Hadir. Amal, Anasya, Dani, Fabian, Hairul, Hadir. Irham, Irsad, Elit Kersia, Morris, Hadir Pak. Berwejar, Hadir Pak. Muhammad Ridwan, Kenu, Kopi, Ejar, Pajam, Selamat, oke, Muhammad Sahib, Hadir. Kalau, ya, oke, ada beberapa yang nggak masuk hari ini. Oke, sebelum masuk pimpin doa dulu. Siapa? Oke, silakan doa seperti biasa untuk awal masuk. Silakan Mas. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dah selesai. Baik, sebelum masuk ke materi, dari sini yang perlu sebelum mulai tentunya apa saja perangkat yang kalian gunakan sehari-hari yang menurut kalian cerdas. Pak, sehari-hari kamu pegangnya apa? Handphone, gadget. Kalau mungkin di dunia digital sekarang gadget. Kalau handphone itu, lalu tujuan pembelajaran mengenai ini pertama, mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan secara umum dan khusus. Kedua, murid mampu menentukan perangkat kecerdasan artifisial yang sesuai untuk berkolaborasi. Ketiga, murid mampu menghasilkan konten hasil kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Lalu yang keempat, murid mampu memilih metode, model, pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mengintegrasikan kecerdasan artifisial dalam proses pembelajaran. Yang empat ya Pak, hanya empat ya, nomor pertama dulu ya yang hari ini yang sedikit kamu akan pelajari. Oke, pokok materinya yang pertama definisi dan perangkat kecerdasan artifisial atau AI ya, memahami dasar-dasar kecerdasan artifisial. Lalu berikutnya nanti ada pengoperasiannya, lalu berikutnya ada cluster ya sebenarnya. Cluster di bidang apa aja nanti ya yang perlu kamu ketahui, bidang apa saja yang ada hubungan dengan AI. Mungkin sekarang ya bukan mungkin lagi ya, terakhir 2-3 tahun yang lalu kita masuk ke 4.0. Itu namanya identik dengan IoT. Ternyata bahasa IoT ini kurang ini nih, brandingnya kurang naik lah. IoT itu lah, ada yang tahu IoT? IoT ini dapat codingnya susun, mulai dari bikin login satu software, bikin satu menu, misalkan parkir, contoh buka tutup, itu kan tutup kan, motornya naruh, keluar duitnya, bayar, itu cukup pakai AI. Kan jadi kamu tinggal compile aja, comparatornya di generatif ya. Itu ya, salah satu aja GPT itu udah bisa. Oke, definisinya menurut John McCarthy tahun 56 udah ada tuh AI itu. Jadi kita tuh ketinggalan apa enggak sih? Ketinggalan jauh ya. Jadi tahun 56 itu setelah perang dunia
kedua, 45, nomor 45 itu John McAfee udah kasih tahu. John McAfee ini ada gen apa namanya? Tapi bukan dia ya. Nama John McAfee bukan cuma satu, tapi terkenal John McAfee ya. Itu anak dia lah. Ya. Tapi John McAfee ini tahun 56 menunjukkan bahwa ia adalah ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Jadi udah ada tuh tahun 56 orang udah berpikir ya. Saya nggak tahu nih, mungkin zaman bom atom zaman dulu, zaman dinosaurus, mungkin ya. Sebenarnya udah ada, cuma ditenggelamkan lagi karena perang hilang semua peradaban, gitu kan. Ini kembali lagi. Lalu kedua, Ellen Rich tahun 83, pakar AI yang menulis buku Artificial Intelligence. Ia adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal yang saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Benar nggak? Benar nggak? Ya itu dapat membantu lebih baik dari manusia. Mungkin kamu nggak merasa gitu ya. Coba kamu pakai Google Translate aja deh. Itu mungkin gak terasa itu AI, tapi transisi itu semua gara-gara AI. Kamu yang bapak itu Google Translate belum ada tahun 95 kuliah. Bahkan tahun 2000 waktu bapak 2004 bapak bikin skripsi aja abstraknya pembuka itu harus ada bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya ini yang di Google Translate belum ada. Pakai software diinstal dulu, beli dulu bapak, hampir 2.000 zaman dulu ya. Ada perangkat nih, AI itu mungkin pernah sebutkan ya. AI itu hubungannya bukan semata-mata software, tapi ada yang namanya, saya pernah bilang ya, ini adalah perangkat GPU. Jadi kalau di dunia servernya itu ini dipasang ini. Atau kalau kita kenalnya namanya graphic card. Kamu pakai game online itu kalau nggak ada ini gamenya nggak bisa jalan, lag lah bahasanya. Ya, atau kamu ini komputer ini itu pakai VGA onboard namanya, yang dipasang di motherboard. Itu dipakai main game di warnet nggak bakal laku, bangkrut pasti. Melek karena nggak kuat berbagai macam game. Dia spesifik pasang ini. Namanya VGA yang ada slot ini nih. Ya, dipasang ini, dia main game video segala macam yang terbaru bisa kuat. Memang AI yang ChatGPT segala macam, ya sampai bikin video segala macam gara-gara ini. Ada chip yang memang ada AI yang dipasang. Kalau nggak ada ini percuma. ChatGPT segala macam itu gampang. Ya, kalau kamu gali ChatGPT itu ada model yang bisa diinstal secara online. Oke, berikutnya definisinya ya. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian tentang kecerdasan artifisial terus mengalami perkembangan yang kerap bersentuhan dengan pertanyaan filosofis mengenai makna sejati dan kecerdasan, dan sejauh mana mesin dapat dikatakan benar, cerdas, namun dapat dipraktiknya. Kecerdasan artifisial mengacu pada sistem yang memungkinkan komputer belajar dari data mengenai pola serta membuat prediksi atau keputusan secara mandiri. Nah, yang dikatakan AI itu sini mandiri ini, dia bisa menentukan ya, secara mandiri. Kebayang nggak? Ya, seperti itu. Kalau nggak mandiri berarti bukan AI, ya. Setelah ngolah harus ada tulisan kamu yang mengolah, berarti rendah gitu ya kemampuan AI. Karakteristik kecerdasan artifisialnya. KA nomor 1, belajar dari data, machine learning. Nanti ada 5 keyword. Yang pertama, belajar dari data. Yang kedua, belajar dari data. Yang ketiga, belajar dari data. Yang keempat, belajar dari data. Yang kelima, belajar dari data. Yang keenam, belajar dari data. Yang ketujuh, belajar dari data. Yang kedua, 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 belajar dari data.
apa yang bisa kamu pelajari dari sini. Nanti saya kasih simulasinya. Lalu yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Jadi dia pertama dia misalkan kamu ajari dulu, maksudnya datanya sedikit apa banyak, ya kayak inilah, kenapa kucing bisa dekat sama tuannya, karena diajarin. Lama-lama dia harus sama tuannya. Semua binatang kan? Enggak semua binatang bisa nurut sama tuannya. Tapi dia nggak punya watak, dia hanya punya naluri. Kalau binatang itu ya, nggak punya hati, cuma punya naluri, nggak punya akal. Jadi binatang itu hanya punya naluri dia tuan atau musuh. Nah musuh kalau tahu ilmunya kasih makan di atas tuan. Nah itu ya, kalau musuh nih, tapi ya mana yang baik, lebih baik coba. Fabian, coba sebutkan mana yang lebih baik, KA atau manusia? Ya, Fabian. KA. Ya, ada yang lain? Ayo berani aja ngomong, selalu nggak apa-apa. Manusia apa KA? KA. Gak ada yang manusia. Oke, manusia itu di awalnya ya. Manusia itu di awalnya untuk masyarakat, untuk mengcompile supaya KA-nya bisa membantu manusia lebih dari manusia. Benar, KA-nya lebih baik. Asal dengan ketat manusianya dulu mengajari gitu ya. Tapi tanpa adanya manusia, KA-nya bisa berubah. Kembali jadi seperti telur dengan ayam, mana duluan? Ayam dulu atau telur dulu? Telur dulu, tapi ayamnya baru keluar ya. Tapi telurnya keluar dari ayam. Mana dulu kan? Mana duluan? Ya, jadi ayam dulu apa telur dulu? Ayam. Sama dengan ini. KA dulu apa manusia dulu? Ini kembali lagi ya. Memang manusia ada batasnya. Enggak semua manusia cerdas ya. Artinya cerdas itu benar-benar IQ 120 teman berapa dulu SMP itu nilai rata-ratanya 9 ke atas. Ya, gadget segala macam itu yang tentunya internet kita bisa temukan. Keamanan security, bagaimana ya itu tidak boleh berubah ya. Contohnya masukkan, proses, output. Jadi input, proses, output. Data pertanyaan, kasih tuh data pertanyaannya. Jadi nggak ujuk-ujuk AI itu. Oke, ini evolusinya, faktor pendorong perkembangan KA. Yang pertama, era simbolik. Oke, jelas nggak? Ini dimulai dengan sistem berbasis logika dan aturan. Jadi logika, aturan-aturannya. Di sini dimulai dari dasarnya. Mungkin 56, kalau 56 itu ya. Yang 83 mulai itu. Lalu yang berikutnya pembelajaran mesin. Jadi mesin diajarin dulu, diutak-atik dulu, baru nanti bisa ngikutin perintah AI-nya atau IA melakukan pekerjaannya. Berikutnya terakhir deep learning yang terbaru nih, kita pembelajaran kelas 10 itu deep learning ya maksudnya. Dimana KA mencapai puncaknya dengan jaringan saraf tiruan yang mendalam. Jadi udah masuk ke ini, masuk ke
sangat keluar satu di atas. Oke, mungkin saya sedikit perenggangan dulu deh. Perenggangan. Oke, kita coba perenggangan. Berdiri dulu, coba. Berdiri dulu. Oke. Ini sedikit kecerdasan sendiri ya. Fokus kecerdasan kamu. Kita coba mainkan. Misalkan up, down. Begini. Kalau saya bilang up, ke atas, up, ke atas, down ke bawah, sakit, goyang. Lalu kalau saya bilang boom, nah itu ya, boom, coba. Siap, mulai, ya, oke, down. Jadi ya kalau down itu berarti yang di bawah diam, kan? Yes. Kalau up yang di atas diam. Pokoknya diam posisinya tuh, jangan ada gerakan, ketahuan. Up, down, up, down, up, sex, down, up, down, up, sex, down, boom. Oke. Nah, yang paling kecil lah. Oke. Ini 3 subkategori kecerdasan artifisial. Ada ASI. Wah, jangan salah ya, ASI apa sih? Nanti ada keterangannya di modul. Itu melampaui kemampuan manusia. Dia tertinggi ya. Lalu yang kedua, setara dengan kemampuan manusia. Lalu yang ketiga, kecerdasan terbatas. Barang pada pakai kalau ada manajemen proyek ini mungkin nggak main. Layanan pelanggan, layanan pelanggan ini chat kamu WA, kami ada tuh. Ada, itu udah pakai AI, ada skin, ada modelnya. Jadi sekarang udah pakai itu, kamu bisa juga kok. Presentasi, Canva segala macam udah pakai AI. Ya, jadi itu satu contoh yang paling trending lah saat satu ini. Tapi nanti ada masanya kok. Ya, kami ikut perkembangan, tapi nanti ada masanya. Kalau kamu nggak bisa ini, nggak bisa ngikutin dan nggak bisa mempelajari, kamu akan ketinggalan jauh. Ini minggu depan ya. Jadi apa namanya? Oke, Bapak minta kamu tuliskan, ya tuliskan. Selain daripada contoh yang ada di sini nih, ya, contoh aplikasi yang bisa dipakai atau dicirikan bahwasannya AI. Oke, ini ada pulpen, silakan masing-masing dituliskan aja. Oke, silakan dari sini satu-satu nama, ya, satu-satu nama. Nama ya, masuk tulis aja. Satu, nama aplikasi yang kandungan AI-nya itu ada atau menurut kamu nggak yakin, itu saja dulu ya. Ya nanti kita akan minggu depan kita akan bahas mengenai contoh aplikasi itu benar apa enggak ada kandungan AI-nya. Oke, silakan dipercepat aja ya. AI-nya benar apa enggak? Nanti kamu diskusikan antar kelompok lagi. Nanti mana yang paling AI aplikasinya itu yang paling banyak benar, Bapak kasih reward 1 buah
gadget ya. Bawa gadget yang paling banyak. Ini buat tabel juga ya. Tabel nanti buat pakai Excel aja ya. Pakai Excel tabel. Jadi apa yang kamu buat tuh ditabelkan, lalu ditampilkan. Maksudnya untuk deskripsinya ya. Ya itu apa? Contoh tadi ChatGPT misalkan ini kan contoh, tapi kamu bikin aplikasi ya selain ChatGPT, kasih deskripsinya dalam bentuk tabel. Bisa nggak? Kelompok keduanya, tuliskan. Di kelompok tiganya, tuliskan contoh aplikasi yang mengandung AI. Sering ayam di jalan di kota. Beda-beda kan? Tulis bagaimana? Ini tulis. Sudah? Dasar kita sendiri gitu ya. Mungkin sebelum pulang pimpin doa dulu ya. Pimpin doa, dan yang lupa komputernya disedot. Silakan Ahmad dipimpin dulu. Baik, dengan demikian tugas-tugas yang Pak berikan, insya Allah minggu depan kita akan ketemu lagi, dan saya harapkan kamu bisa memahami materi hari ini ya. Lebih kurangnya mohon maaf.